Di tengah pemukiman yang tidak mewah, Ajeng kesal dan marah-marah. Ia terpaksa memasukkan kembali jemurannya yang masih basah. Ajeng takut jemurannya dikotori oleh sekumpulan burung yang sedang mencelok di atap rumah. "Burung-burungnya datang lagi tuh, Mah," teriak Ajeng kepada ibunya, Bariah. Mendengar putrinya naik darah, Bu Bariah segera menghampiri sembari membawa galah. "Husah, husah," kata Bu Bariah sambil mengayun galah ke segala arah, mengusir kumpulan burung yang sedang singgah. Sudah bertahun-tahun lamanya, rutinitas pagi ini dilakukan Bu Bariah dan keluarga. Seiring sinar mentari pagi merambah mesra, mereka harus siap sedia, mengantisipasi serangan tak terduga dari sekumpulan merpati atau burung dara yang entah dipelihara oleh siapa. Merpati, atau yang juga dikenal dengan burung dara, merupakan anggota famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies, termasuk beberapa kerabatnya yang merupakan burung kicau. Burung dara atau merpati adalah dua nama burung yang merujuk pada spesies yang sama. Tetapi dari sudut pandang ornitologi, cabang ilmu yang mempelajari burung-burungan, burung dara cenderung digunakan sebagai sebutan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Keluarga burung ini telah dikenal sejak zaman kerajaan Mesir, sekitar abad ke-20 sebelum Masehi. Dari sana, merpati perlahan mendunia dan akhirnya ke Indonesia berkat peran para pedagang dan penjajah. Pada awalnya, burung ini cukup populer sebagai sumber nutrisi. Namun lambat laun, banyak yang sengaja memelihara dan mengupayakan pelestarian merpati. Habitat awal merpati adalah daerah pesisir pantai, tetapi saat ini kita dapat menemukan mereka dengan mudah, bahkan di hampir seluruh dunia, kecuali Antartika. Burung dara dapat ditemukan di kawasan hutan, pegunungan, perkotaan, pedesaan, bahkan di daerah gurun yang kering. Mendunianya merpati disebabkan oleh melonjaknya populasi mereka. Salah satu faktornya adalah yaitu tadi, karena maraknya budidaya yang dilakukan oleh manusia, menghadirkan spesies baru, yaitu spesies domestik. Pasti kamu pernah melihat orang yang bawa sangkar kotak seperti ini. Ini adalah para pehobi merpati yang sedang melatih melepaskan peliharaan mereka dari tempat yang jauh dari rumah, dan berharap mereka kembali tanpa ada masalah. Ketika ditanya mau apa, main burung, begitu jawab mereka. Hobi merpati ini selalu ada dari masa ke masa, dan dilakukan oleh banyak lapisan masyarakat dari segala rentang usia. Kelihatannya memang sepele dan cenderung madesu, apalagi yang suka lepas-lepas burung, pakaiannya sembarangan dan cenderung berantakan. Tapi jangan salah, di berbagai belahan dunia, hobi burung dara ini adalah hobi yang mahal. Nanti kita bahas. Sekarang, kita telusuri dulu asal-usul merpati dari waktu ke waktu. Merpati domestik berkembang biak persis seperti merpati liar, yaitu merpati batu atau merpati karang. Ketika ingin kawin, merpati jantan akan membusungkan bulu dada dan melakukan tarian, yang terkadang diiringi dengan putaran, lompatan, dan kipasan ekor. Tidak lupa seruan menggelegak yang sangat terkenal. Begitu pasangan terbentuk, mereka mencelok atau bertengger di ketinggian, di sudut aman dan sejuk, membangun sarang dari ranting-ranting kecil, dan bertelur sebanyak 2 hingga 3 telur, yang akan diinkubasi selama kurang lebih 2 minggu. Warna dan bentuk merpati liar tidak jauh berbeda dengan merpati yang sering kita lihat. Kemunculan beberapa ras merpati yang memiliki bentuk dan pewarnaan tubuh yang berbeda adalah karena campur tangan manusia, yang melakukannya berkali-kali untuk menghasilkan squab atau piik burung yang diinginkan. Breeder merpati akan memilih pasangan yang mereka inginkan sebagai usaha pengembangan ras. Namun di alam liar, merpati akan memilih pasangannya sendiri dan akan menetap bersama pasangannya hingga akhir hayatnya.
Kedua induk merpati adalah pasangan monogami yang sangat protektif terhadap telur dan anaknya. Mereka akan mempertahankan telur dan anak mereka dengan sekuat tenaga, baik dari predator ataupun dari manusia yang memeliharanya. Bayi merpati disebut squab, tapi di Indonesia mereka disebut piik. Menurut sejarah, penamaan ini diduga mengacu pada tangisan mereka saat kelaparan. Makanan piik merpati adalah crop milk atau susu tembolok. Secara teknis, susu tembolok adalah makanan yang setengah dicerna, disimpan di tembolok induk yang nantinya akan dimuntahkan ke mulut anak mereka. Jadi bukan susu seperti susu mamalia ya. Dan merpati ini adalah salah satu di antara 3 burung yang diketahui menghasilkan crop milk. 2 spesies burung lainnya adalah flamingo dan emperor penguin. Piik merpati hanya diberi makan susu tembolok hingga mereka tumbuh besar. Dan setelah piik menjadi lebih mobile dan lebih waspada, induk mereka akan mengalihkan diet mereka ke makanan seperti merpati dewasa, yaitu biji-bijian yang berukuran kecil. Dan setelah menjadi dewasa, merpati muda akan sepenuhnya mengikuti induk mereka mencari makan bersama, dan biasanya bersama kawanan merpati lainnya. Ketika itu terjadi, merpati muda telah dianggap mandiri dan akan mulai berintegrasi ke dalam masyarakat merpati. Di alam liar, merpati liar mempunyai umur rata-rata 3-5 tahun. Namun di penangkaran, merpati tua yang pernah tercatat telah hidup selama 24,5 tahun. Merpati domestik telah dipaksa manusia untuk berkembang biak lebih cepat dari leluhur liar mereka. Faktor lain seperti ketiadaan musim kawin, makanan yang berlimpah, dan kematangan yang cepat menyebabkan pertumbuhan populasi merpati yang cepat. Dalam banyak kasus, piik menjadi dewasa dalam waktu sekitar 1 bulan, dan seringkali sudah berkembang biak dan menghasilkan beberapa telur sebelum mencapai usia 1 tahun. Fakta tersebut diiringi jumlah merpati yang hilang dalam perlombaan dan pelepasan, menyebabkan pertumbuhan eksponensial pada populasi merpati domestik yang hidup bebas dan liar. Salah satu alasan merpati yang dibiarkan harus cepat berkembang dewasa adalah untuk diambil dagingnya. Beberapa spesies merpati domestik dapat tumbuh hingga ukuran yang sangat besar di dalam sarangnya, bahkan sebelum mereka dewasa dan mampu terbang. Selama tahap perkembangan ini, mereka seringkali lebih gemuk dan terlihat lebih besar dibandingkan dengan induk mereka. Piik bertubuh besar ini dinilai sudah pas. Pas untuk apa? Pas untuk dimakan. Pada komunitas Neolitik dan pada awal masa di mana manusia mulai bercocok tanam, burung merupakan sumber protein yang mudah dan dapat diandalkan. Burung hanya membutuhkan biji-bijian dan air yang dapat mereka cari sendiri. Manusia hanya tinggal membuat formasi batuan untuk mereka bersarang, menunggu mereka memasuki kondisi berkembang biak dan memanen piiknya. Beberapa piik akan dibesarkan untuk menghasilkan piik lainnya. Hingga saat ini, daging merpati, baik yang piik maupun dewasa, masih menjadi sumber protein bagi masyarakat di seluruh dunia. Ada satu jenis merpati yang khusus dipanen untuk diambil dagingnya saat dewasa, yaitu jenis merpati putih besar yang dikenal sebagai king pigeon atau merpati raja, yang telah dikembangkan melalui pembiakan selektif dari 4 varietas domestik lain, yaitu the Duchess, the Homer, the Maltese, dan the Runt. King pigeon pertama kali dikenalkan ke masyarakat pada tahun 1890-an. Namun, sejarah domestikasi dan alterasi merpati sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum kehadiran king pigeon. Columbia livia domestica atau Columbia liviaforma domestica atau merpati domestik merupakan subspesies merpati yang berasal dari merpati batu atau merpati karang. Merpati batu adalah salah satu burung peliharaan tertua di dunia. Catatan pada tablet cuneiform Mesopotamia dan hieroglif di Mesir menyebutkan domestikasi merpati telah terjadi lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Namun, penelitian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa domestikasi merpati diduga sudah terjadi sejak 10.000 tahun yang lalu. Tapi kapan, berapa kali, di mana dan bagaimana mereka didomestikasi, serta penyebarannya masih belum diketahui secara pasti.
Tulang mereka yang rapuh dan kemiripannya dengan beberapa spesies burung lain menjadikan catatan fosil merpati tidak begitu bisa diandalkan. Sebagian besar informasi yang diketahui berasal dari catatan dan literatur, yang hampir bisa dipastikan tidak mencakup tahap awal domestikasi. Beberapa catatan hanya menyebutkan beberapa perbedaan antara merpati karang liar dan merpati peliharaan, seperti pola sayap dan warna merah coklat, yang merupakan hasil introgesi melalui perkawinan silang dengan merpati bintik. Dan karena merpati domestik telah banyak dikawin silangkan dengan merpati batu liar, merpati liar murni mungkin sudah tidak ada lagi, atau hampir bisa dipastikan telah punah. Pencampuran yang sering terjadi ini semakin mengamburkan asal-usul merpati yang sebenarnya. Merpati domestik dibawa ke Amerika oleh penjajah Eropa sebagai sumber makanan dan pembawa pesan. Namun daya tarik lain dari merpati tidak menjadi populer hingga sekitar abad ke-18, di mana minat Eropa terhadap ras merpati hias dimulai. Dan para breeder di sana pun mulai memperluas variasi merpati. Mereka mengimpor merpati dari berbagai belahan dunia, seperti dari Timur Tengah dan Asia Selatan, dan mengkawin campurkan beberapa ras yang berbeda untuk menghasilkan ras merpati yang baru. Dari sudut pandang genetik, ada dua kelompok leluhur merpati yang berbeda. Namun terdapat homogenitas genetik yang mencolok karena seringnya kawin silang yang diarahkan oleh manusia. Breeder merpati juga seringkali tidak menerapkan standar ras, tidak seperti pada anjing dan kucing yang sangat selektif. Kelompok leluhur yang pertama berisi merpati dengan tembolok, ekor, dan sura yang besar. Kelompok yang kedua lebih beragam, di antaranya adalah merpati pos, merpati burung hantu, dan merpati yang memiliki pial yang berlebih. Merpati-merpati hasil kawin silang ini memiliki kerentanan fisik yang mengkhawatirkan. Mereka gampang sakit dan seringkali mandul. Dan inilah yang membuat satu atau lebih jenis merpati hasil kawin silang yang memiliki kondisi yang sehat menjadi langka dan memiliki harga jual yang tinggi. Merpati termahal di dunia adalah merpati balap Belgia bernama New Kim, yang dibeli oleh warga asal Cina dengan harga 1,9 juta dolar melalui pelelangan pada tahun 2020. Harga fantastis ini seakan menegaskan kalau minat manusia pada merpati telah bergeser dari sejarah awalnya yang merupakan sumber nutrisi yang terjangkau. Sekarang, selain sebagai hewan peliharaan, merpati juga dipandang sebagai hewan suci di berbagai negara. Dan yang paling terkenal adalah sebagai pembawa pesan, karena kemampuannya dalam bergerak mengarungi jarak untuk menyampaikan pesan. Baik itu pesan untuk orang tercinta maupun pesan untuk memenangi perang dunia. Masih ingat dengan mas-mas yang melepas merpati atau burung dara ini? Harapan mereka hanya dua. Yang utama adalah semua burung bisa balik kandang dan tidak diculik orang. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, pelepas burung ini bisa pulang tanpa kena tilang. Karena biasanya pelepas burung yang pakai helm lumayan jarang. Anyway, merpati domestik yang terlatih dapat balik kandang meski dilepaskan di lokasi yang belum pernah mereka kunjungi. Dan seringkali berjarak sangat jauh, hingga mencapai 1000 km. Bahkan, dalam lomba balap kompetitif, merpati tercatat melakukan penerbangan sejauh 1800 km, dengan kecepatan terbang rata-rata 97 km per jam pada jarak jauh, dan kecepatan hingga 100 km per jam pada jarak pendek. Karena keahliannya ini, merpati sering digunakan untuk membawa pesan. Dan dari sinilah istilah merpati pos berasal. Bahkan sebelum kemunculan telepon, merpati pos berganti tugas menjadi merpati perang selama Perang Dunia untuk menyampaikan komunikasi rahasia. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. Pada peristiwa invasi Normandy saat Perang Dunia Kedua, rahasia strategi perang sangat dijaga. Oleh karena itu, komunikasi radio sangat dibatasi. Solusinya, burung merpati. Saking efektifnya, seekor merpati bernama Cher Ami dianugerahkan Croix de Guerre karena jasanya mengantarkan 12 pesan penting meskipun terluka parah pada Perang Dunia Pertama.
Sementara pada Perang Dunia Kedua, 54 medali Deakin diberikan oleh Inggris untuk menghormati jasa hewan yang membantu saat itu. Dan dari ke-54 medali, 32 diantaranya diberikan untuk merpati. Dan seperti yang sering terjadi, sesuatu yang baik akan menjadi tidak baik di tangan yang salah. Antara tahun 2009 hingga tahun 2015, banyak laporan yang menyebutkan kalau merpati digunakan untuk menyelundupkan barang terlarang, seperti telepon seluler, kartu SIM, baterai, kabel USB, hingga narkoba ke dalam penjara Sao Paulo di Brazil. Penggunaan merpati juga sempat marak digunakan oleh para kartel untuk melintasi perbatasan negara tanpa diperiksa. Kemampuan merpati untuk selalu pulang meski dilepas di tempat yang jauh ini menarik banyak peneliti untuk memecahkan rahasia navigasi mereka. Seekor merpati memerlukan 2 jenis informasi untuk dapat kembali ke rumah dari lokasi asing di mana mereka dilepaskan. Yang pertama adalah naluri peta untuk memahami lokasi geografis. Yang kedua adalah indera kompas untuk mengetahui arah yang mereka perlukan untuk terbang dari lokasi baru ke rumah mereka. Namun, kedua indera ini merespons sejumlah isyarat yang berbeda dalam situasi yang juga berbeda. Teori yang paling populer tentang bagaimana merpati dapat balik kandang adalah bahwa mereka dapat merasakan medan magnet bumi berkat jaringan magnet kecil di kepalanya yang disebut magnetoception. Magnetoreception. Teori lainnya adalah bahwa merpati memiliki indera kompas dan jam internal yang berpatokan pada posisi matahari untuk memudahkan penentuan arah. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan dengan memblokir salah satu sinyal dari kedua indera tersebut menunjukkan bahwa ketika ada gangguan magnet atau gangguan lain pada indera tersebut, merpati tetap dapat balik kandang. Keragaman dalam efek manipulasi terhadap naluri merpati ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu isyarat yang menjadi faktor pendukung dalam navigasi merpati. Jadi penggunaan medan magnet sebagai penentu kemampuan navigasi merpati sepertinya terlalu simpel. Penelitian modern dengan menggunakan tracing GPS malah menunjukkan anomali gravitasi juga berperan dalam kesuksesan navigasi merpati. Karena kemampuan mereka, hingga kini merpati masih dipelihara oleh para pehobi dan kerap dilombakan dalam kompetisi. Beberapa merpati dikembangbiakan secara selektif untuk menajamkan kemampuan terbangnya. Sementara merpati jenis lain dikembangkan untuk memperbaiki penampilannya, menjadi merpati hias. Adalah kompetisi merpati hias, di mana para breeder atau para peternak saling bersaing di sebuah pameran untuk memamerkan berbagai bentuk atau ras burung yang akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Di antara banyak ras merpati hias, beberapa yang paling terkenal dan termahal adalah merpati pos Inggris dengan pial dan postur tubuh yang unik, kemudian merpati Duchess yang memiliki ciri khas kaki yang seluruhnya ditutupi oleh bulu kipas, dan merpati Fantail dengan bulu ekornya yang berbentuk kipas. Pameran merpati adalah konvensi di mana para peminat dan peternak bertemu untuk saling berkompetisi dan memperdagangkan produk mereka. Berbagai ras merpati yang dinamai American Show dikembangkan secara khusus oleh peminat merpati hias yang mengikuti standar pameran tertentu yang ditahbiskan oleh National Pigeon Association. Tapi, selain keindahan dan kecepatannya, kecerdasan adalah hal unggul lain yang juga dimiliki oleh merpati. The two pigeons are at either end of a small ping-pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. Other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. The pigeon is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent. Pada beberapa eksperimen untuk menguji obat-obatan di laboratorium, merpati domestik adalah organisme model yang biasa digunakan. Merpati terbukti memiliki memori yang luas dan tahan lama terhadap pola visual dan pemandangan yang kompleks. Mereka juga mampu menerapkan aturan persamaan atau ketidaksetaraan yang logis dengan cara mengekstrapolasi konfigurasi stimulus. Dan karena hal ini, merpati yang telah dilatih dapat membedakan antara lukisan kubisme dan impresionis. Dalam proyek Sheehan, sebuah proyek yang dilakukan dalam rangka search and rescue pada tahun 70-an hingga 80-an,
merpati terbukti lebih efektif dibandingkan manusia dalam menemukan korban kapal karam di laut. Merpati juga mampu menggunakan keterampilan pemrosesan ortografik yang merupakan bagian dari kemampuan membaca, serta keterampilan numerik dasar yang setara dengan yang dimiliki oleh primata. Ini membuat merpati mampu bertahan mengakali lingkungan yang keras. Banyak merpati peliharaan yang melarikan diri atau dilepaskan tapi nggak pulang, dapat selamat dan hidup selama bertahun-tahun, bahkan berkembang biak dan menghasilkan populasi merpati domestik liar. Merpati domestik liar memiliki kemiripan genetik yang mencolok dengan merpati pos, yang mendukung gagasan bahwa sebagian besar merpati domestik liar adalah merpati pos yang tidak dapat menemukan jalan pulang. Banyaknya jumlah merpati domestik yang dilepas liarkan dalam beberapa perlombaan merpati merupakan faktor utama dalam keragaman dan keberlangsungan hidup kawanan merpati domestik liar di perkotaan. Hingga akhirnya, karena pesatnya pertumbuhan populasi, merpati domestik liar dianggap sebagai burung invasif di banyak belahan dunia. Merpati domestik liar sering dipandang sebagai hama, terutama karena ee-nya. Ketika berbicara satwa liar invasif, merpati domestik liar sepertinya berada di wilayah abu-abu. Mereka memang keturunan dari spesies liar merpati batu, namun hampir semua dari mereka yang hidup di alam liar saat ini berasal dari leluhur domestik yang melarikan diri atau tersesat dan menjalani kehidupan baru di perkotaan. Dan karena masa lalunya yang bervariasi, merpati domestik liar hadir dalam berbagai warna dan ukuran, mulai dari hitam pekat, merah, biru, abu-abu, putih bersih, hingga warna campur. Merpati batu jantan biasanya berukuran lebih besar dari betina. Tetapi, karena ukuran merpati domestik liar sangat bervariasi, sangat sulit untuk menentukan jenis kelamin dari merpati domestik liar. Kita baru bisa tahu yang mana yang jantan ketika mereka sedang kawin. Yang jantan biasanya yang di atas. Secara teknis, merpati domestik adalah versi instan dari merpati batu. Merpati batu akan memakan biji-bijian, beri, dan buah-buahan berukuran kecil. Sementara, karena hampir seluruhnya hidup di sekitar permukiman manusia, makanan merpati domestik liar jauh lebih bervariasi. Kebanyakan adalah sisa-sisa makanan manusia, baik yang sengaja diberikan atau hasil mengais sampahan. Merpati domestik liar dapat berkembang biak sejak usia 6 bulan, ketika merpati jantan mulai mendekati betina. Setelah berpasangan, merpati membuat sarang yang terbuat dari ranting-ranting dan benda-benda kecil lainnya. Jika merpati batu membuat sarang di tepi tebing atau di dalam gua, merpati domestik liar tidak jauh berbeda. Mereka akan menggunakan platform tinggi seperti sudut di puncak bangunan yang nyaman. Dan mereka tampaknya cukup pandai menemukan tempat bersarang. Bruh. 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 Jangan paksa, ku malas berbuat apa-apa. Oh no. Pik burung akan tetap tinggal di sarang selama 24 hingga 30 hari setelah mereka menetas. Dan inilah sebabnya mengapa beberapa dari kamu belum pernah melihat bayi merpati. Karena pada saat mereka meninggalkan sarang, mereka hampir tidak dapat dibedakan dari merpati dewasa. Tapi burung merpati muda masih tetap diberi makan oleh induknya selama 2 minggu setelah meninggalkan sarang, atau pada saat telur berikutnya sudah diletakkan di sarang yang sama. Dan ini juga yang menjadi pembeda antara merpati dan burung lain. Merpati liar dapat bersarang di sarang yang sama selama tersedia cukup makanan di area tersebut dan dapat dengan sukses menghasilkan hingga 6 pasang telur dalam setahun. Kemampuan berkembang biak dengan cepat ini membuat merpati domestik liar sangat mudah mencapai kepadatan tertinggi di pusat kota, di mana makanan selalu tersedia. Sehingga kehadiran mereka lambat laun menimbulkan konflik. Selain dianggap hama,
merpati domestik liar juga dapat menjadi reservoir serta vektor dari beberapa penyakit pada manusia dan ternak, seperti salmonellosis dan tuberkulosis. Namun, cukup jarang merpati menularkan penyakit ke manusia karena beberapa patogen akan tereliminasi di dalam sistem kekebalan tubuhnya. Tapi jarang bukan berarti nggak ada, risiko selalu ada. Bahkan bagi manusia yang karena pekerjaannya terpaksa membuat mereka bersentuhan dengan merpati atau ee-nya. Breeder atau peternak merpati seringkali didiagnosis menderita penyakit yang disebut pigeon's lung atau paru-paru merpati, salah satu bentuk pneumonitis hipersensitif. Penyakit ini disebabkan oleh penghirupan protein unggas yang ditemukan pada bulu dan ee merpati. Tapi, penyakit ini dapat dihindari dengan mudah jika peternak selalu menggunakan masker. Jadi, kamu yang suka main burung, pakai maskernya. Patogen lain yang berhubungan dengan merpati dan dapat menyebabkan penyakit paru-paru adalah Chlamydophila psittaci yang menyebabkan psittakosis, lalu Histoplasma capsulatum yang menyebabkan histosplasmosis, serta Cryptococcus neoformans yang menyebabkan cryptococcosis. Beberapa dari kamu mungkin pernah melihat merpati domestik liar yang kehilangan jari kakinya atau bahkan kehilangan seluruh kakinya. Ini biasanya akibat langsung dari perjuangan mereka mengais tempat sampah. Mereka mungkin terjerat kawat, benang, atau rambut, yang akhirnya memutus sirkulasi darah pada kaki mereka. Luka pada kaki mereka sangat mudah terinfeksi, karena merpati penuh dengan mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Bahkan, hanya dengan menginjak mereka sendiri, merpati bisa sakit. Nah, jika ada luka di kakinya, maka luka tersebut akan terinfeksi, berkembang menjadi gangren, dan akhirnya copot karena pembusukan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa merpati domestik liar dapat menampung hingga 60 organisme patogen manusia yang berbeda. 5 patogen merupakan virus, 9 bakteri, 45 fungi, dan 1 protozoa. Tapi hanya 5 patogen yang secara rutin menular ke manusia. Inilah sebabnya merpati diberi label sebagai spesies invasif berpotensi hama di beberapa negara, dan sangat dilarang untuk memberi makan merpati di area terbuka sebagai usaha pengontrolan populasi. Sebelumnya, beberapa negara telah berusaha membasmi merpati domestik liar dengan racun yang dikemas dalam bentuk pelet. Tapi karena sifatnya yang tidak selektif, burung yang bukan target juga akan mati. Selain itu, beberapa merpati mengembangkan resistensi terhadap racun di makanan dan malah berkembang biak dengan sangat cepat sehingga populasinya kembali pulih. Masalah lain yang muncul dari penggunaan racun akan mempengaruhi predator alami merpati, seperti elang peregrine. Karena itu, di kota-kota yang memiliki populasi elang peregrine, meracuni merpati adalah ilegal. Elang peregrine yang awalnya juga merupakan penghuni tebing, juga telah beradaptasi dengan gedung pencakar langit di kota-kota besar, dan seringkali hanya memakan merpati. Beberapa kota di berbagai negara secara aktif mendorong hal ini melalui program penangkaran elang. Predator merpati lainnya adalah sparrowhawk, burung gagak, dan burung camar. Di London, populasi pelikan putih di Taman St. James juga dilaporkan gemar memakan merpati, meskipun banyak tersedia sumber makanan yang lain. Di kota-kota di Eropa Barat, burung camar herring Eropa juga sering terlihat berburu dan memakan merpati domestik liar. Di New York City, Amerika Serikat, karena banyaknya merpati domestik liar, populasi elang ekor merah mulai kembali stabil. Nah, ini yang saya maksud dengan gray area tadi. Di satu sisi, kehadiran mereka memang mengganggu dan menyebabkan penyakit. Tapi di sisi lain, rantai makanan di perkotaan menjadi tersambung karena banyak predator yang hijrah ke perkotaan untuk memburu merpati. Jadi selama predator-predator ini mendapatkan akses untuk memangsa merpati, maka populasi merpati domestik liar seharusnya bisa ditekan jumlahnya. Metode pengontrolan populasi merpati terbaru adalah dengan alat kontrasepsi burung, yang dikenal dengan nama ovocontrol, satu jenis kontrasepsi merpati yang hadir dalam bentuk pelet seperti kibel, yang menyebabkan burung yang rutin memakannya akan bertelur, tapi telurnya akan gagal berkembang.
Banyak pihak yang menilai kontrasepsi ini lebih manusiawi dibandingkan menjebak, menembak, meracun, atau melarang pemberian makan. Kontrasepsi burung ini dinilai efektif dalam rangka membasmi merpati tanpa konflik. Namun, status hama yang dipegang merpati di beberapa negara justru tidak berlaku di Mekah, Madinah, dan beberapa wilayah Arabia. Mereka dibiarkan berkeliaran, bahkan mendapat tempat khusus di Mekah, di mana mereka dilarang diusir, dibunuh, dimakan, dirusak sarangnya, dan dipecahkan telurnya. Burung-burung merpati ini juga tidak terbang di atas Ka'bah ataupun di sekitar Masjid Haram. Perlakuan istimewa bangsa Arab terhadap merpati bukan tanpa alasan. Mereka dikenal sebagai merpati Mekah, merpati Al-Haram, atau merpati Al-Hema. Ada beberapa literatur berbeda tentang asal-usul merpati ini. Saya akan coba ringkas sesederhana mungkin tanpa mengurangi esensi. Dan seperti biasa, segala sumber bisa kamu lihat di deskripsi. Ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa jenis merpati ini dilepaskan oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang hidup bersamanya setelah Bahtera berlabuh usai mengarungi air bah. Merpati membantu Nabi Nuh melihat kondisi bumi yang telah surut dari terjangan air bah, menandakan bahwa bumi telah siap untuk memulai kehidupan yang baru. Sumber lain menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan burung ababil yang dulu melempari Abrahah dan prajuritnya dengan batu saat mereka hampir menghancurkan Ka'bah dalam kisah terkenal Perang Gajah. Satu burung ababil membawa 3 batu sijil atau kerikil dari neraka. 2 mereka genggam di kaki, dan 1 mereka bawa di paruhnya. Meskipun berukuran kecil, batu neraka tersebut mampu menembus tubuh para prajurit dan pasukan gajah, membuat mereka mundur dan lari. Sementara, literatur terakhir menyebutkan bahwa merpati di Al-Haram Al-Sharif adalah 2 jenis merpati yang kawin dan membuat sarang di mulut Gua Sur untuk membantu menyembunyikan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kejaran orang Quraisy saat hendak hijrah ke Madinah. Bersama dengan jaring laba-laba, keberadaan sarang merpati menandakan kalau gua tersebut sudah lama tidak berpenghuni, sehingga orang-orang Quraisy merasa tidak perlu untuk memeriksa ke dalam gua. Meskipun ada perbedaan riwayat, semua sepakat bahwa merpati ini istimewa dan harus diperlakukan secara istimewa. Islam telah memberi mereka kebebasan, kedamaian, kesucian, dan keamanan. Begitu jamaah menginjakan kaki di kota suci, segerombolan burung merpati akan menghampiri mereka dan tanpa rasa takut berkeliaran di sekitar Masjidil Haram. Mereka cuek aja meskipun didekati orang, sehingga masyarakat pendatang bisa merasakan bahwa Makkah Al-Haram Al-Sharif memang tempat yang aman, tentram, dan suci. Cinta satwa harus diiringi dengan ilmu, dan anggaplah satwa peliharaanmu sebagai salah satu keluargamu. Jika kamu memutuskan memelihara mereka, kamu harus berkomitmen. Kamu harus memperhatikan hak dan kebutuhan mereka sedetilnya, bahkan hingga nya. Bukan dengan memandangi nya dengan seksama, tapi seperti yang sudah kita bahas, burung dara dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kerusakan. Kalau bisa, jangan dilepas sembarangan. Nanti banyak orang yang dirugikan, seperti Ajeng dan Bu Bariah yang di awal video saya ceritakan. Jika segala teguran tidak diindahkan, jangan marah kalau nanti peliharaanmu ditangkap dan dimakan. Jadi supaya sama-sama enak dan nyaman, bertanggung jawablah dan berikan segala perhatian. Seyakin apapun kamu, jangan lepas mereka sembarangan. Perhatikan lingkungan seperti kamu memperhatikan binatang peliharaan.
Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Kukini BQB, Kukini BQB, Kukini BQB. Rizwan Tetap Semangat, Khairin dan Ananta, Fajar dan Tata, Sentot Surentot, Eja Store, Jejak Publisher, Manly 37, Bara Majnun, Ode Love Api, Chandra Salai dan Juragan Muntois, I Was Enchanted to Meet You, Valentino Jalung, Nasi Bokah Legend Praya Lombok, W3, Coach Surya Jakarta, I Love You Tirsha Lang Sali, Rikopal, Joki Design Express, Joki Design Express, Warung Cukur Blitar, Joki Design Express, Here Are You, @gurusinga_, Vape Service, Big Nugraha, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Pos Ronda, Ilham Budiawan, Kodok Ngorek Jangkrik Ngerek, Yohan Nintah, Hyun Sen Meiva, agar silaturahmi tidak terputus, Mas Ar Stiker, Salju Sayang Rahma, Salju Sayang Rahma, Salju Sayang Rahma, Suut Sayang Nadia Love, Fin_, Penjuk, Furi ID Solid, Wuwu Family, Toko Delingyu Karanggupito, Isman JKL, Hayogo Jomblo Abadi, Free Palestine, Victory to the Resistance, Cie, dan Dila Bule, please maafin aku. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.